Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Renari Kobani akan menjelaskan bagaimana cara membuat metadata menggunakan QGIS. Saya share dulu. Share. Oke. Nah, ini pertama-tama kita buka dulu QGIS-nya ya. Ini di desktop, bisa di-download di internet. Ini open source, jadi gratis. Yang pertama kita open adalah klik project. Nah, ini setelah membuat apa namanya project baru dan kita bisa lanjut ke langkah-langkah untuk membuat metadata dasar. Oke, yang pertama kita harus mengimport SHP yang ada telah disediakan oleh teman-teman kakak asisten. Bentar ya. Ini enggak di ini. Nah, ini bahan praktikum minggu 3, ada beta basic dan volumetric. Kita masukkan beta basic dulu ya, karena kita ingin membuat yang versi SHP tersebut dulu. Yang kita masukkan adalah pertama jalan yang tipenya SHP, jalan yang lain ya, yang jalan di sekolah lain SHP mana nih, masukin dulu set satu, lalu kemudian toponimi poin SHP masukin, oke, terus ada sungai masukin yang kita masukkan sungai yang lain dan juga yang area mana area, oke, sungai di situ kontur dan paling penting di kontur line SHP. Oke, ini kalau setelah semua dimasukkan, kita juga memasukkan apa namanya file kafling yang telah disediakan. Ini biasanya kita menggunakan ArcGIS ya, tapi sekarang kita menggunakan QGIS, jadi mungkin sedikit berbeda caranya. Oke, masukkan dah. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan mengklip kaflingnya. Caranya adalah kita klik clipping vector. Oke, processing tool, clip. Nah, ini udah ada, kita masukkan semua yang ini nih, kecuali yang kafling ke klub kafling. Tujuannya untuk mengklip supaya cuma di area kafling doang. Kita masukkan dulu jalan. Ini jangan lupa kita save as. Misalkan apa ya, misalkan jalan klip, save, turun. Oke, udah ada jalan klip. Terus selanjutnya kita masukkan buat kontur. Sama satu file, misalkan kontur klip. Oke, run. Set. Oke, udah ada kontur klip. Selanjutnya kita masukkan sungai area. File sungai area. Oke, run. Oke, udah ada nih sungai area. Selanjutnya kita masukkan sungai line. Save file. Sungai line. Oke, run. Oke, yang terakhir juga paling penting, kontrol ya. Toponimi juga. Save file. Toponimi clip. Run. Oke, setelah selesai kita akan menghilangkan saja nih yang tidak perlu nih, misalkan ini. Ini kita remove layer untuk tidak membingungkan. Set. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah warnanya supaya tidak membingungkan ya. Nah, ya ini kita ubah misalkan jadi warna apa, tidak putih misalkan. Oke. Oke. Nah, ini untuk warnanya sendiri ada aturannya ya. Jadi warna sungai itu warna biru. Oke. Oke. Untuk kontur warnanya hitam. Oke. Warna biru karena di sungai. Oke. Untuk toponimi warnanya hitam boleh. Tapi nanti akan kita hilangkan juga sih titiknya ini. Sementara warna hitam dulu nggak apa-apa. Oke. Terus untuk jalan warnanya adalah merah.
sesuai dengan yang umum digunakan. Oke. Nah, ini kan sudah kelihatan untuk kontur, kita taruh ke atas. Oke. Setelah ini kita akan membuat setelah clipping, kita akan masukkan nama dari data-data yang ada. Misalkan yang pertama kita lakukan adalah membuat kontur ini memiliki dua jenis, yaitu kontur dan kontur index. Caranya adalah properties, kita labels, kita rule based label karena kita akan memisahkan ya. Oke, simbol, ini kategoris dulu. Value-nya kita masukkan yang index kontur. Untuk tahu teman-teman bisa lihat di open attribute tables ya. Nih gini, caranya diklik kanan, open attribute tables, dan lihat nih kira-kira mana yang akan dimasukkan. Kita akan masukkan indeks kontur. Oke, jadi itu sama seperti ArcGIS lah, kurang lebih lah progresnya ya. Cuman beda sedikit aja. Simbologi, categorize, ini indeks kontur, habis itu classify. Nah, ini hilangkan aja. Ini simbolnya warna hitam. Oke. Untuk ketebalannya bisa dibuat misalkan 1. Terlalu tebal. 0,5 boleh 0,5. Ini misalkan 0,1. Hitam juga oke. Ini namanya kita ubah jadi kontur index. Ini jadi kontur. Oke, set. Oke, habis itu di apply. Nah, udah ada dua jenis ya. Oke, setelah itu kita akan membuat label pada kontur index. Caranya klik label, rule based label, terus rule based labeling. Ini tambah. Ya, tambah. Terus ini tambah yang klik yang ini. Pilih yang valence values ya, pilih yang indeks kontur. Ini ditulis set sama dengan all unique, masukin klik 1. Kenapa? Karena kita hanya ingin mengindikasikan label kontur saja yang memiliki ketinggian untuk memudahkan pembacaan. Oke, klik OK. Itu klik OK, klik apply. Klik mask dulu. Oke. Label ini. Bentar. Oh ya, ini belum diinin dulu. Draw, mask juga draw. Akan berapa? 2. Saya 1 juga boleh lah, 1. Teksnya ini masukin vec nt ya. Oke. Klik OK, klik apply. Set, nah udah. Oke, ini untuk kontur sudah terlihat ya teman-teman, ada yang 500, 600 nih kontur indeksnya. Jadi jarak antara sini sampai sini tuh 650, tapi ini belum rapi lah. Kita rapikan lagi di properties level. Ya udah nggak apa-apa lah, Arial biasa aja berarti. Formatting. Nah, di placement dia bisa di online, overflow nggak usah. Betul. Oke, apply. Set. Oke, nah ini penting ya biar enak dibacanya. Tuh, seperti kontur pada umumnya lah yang diajarkan di kelas interface juga kayak gini kan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nama sungai di sungai properties. Terus itu kita klik labels, kita select single labels. Masukkan nama yang nama option. Sama buat tahu namanya itu bisa di open attribute table tadi, klik OK. Nah, ini udah kelihatan namanya nih, cuma tinggal mungkin teman-teman bisa ngerapikan. Ini juga sama sungai area juga bisa lagi.
labels, masukkan nama juga apply. Oke. Nah, ini sudah nama sungainya. Mungkin teman-teman boleh merapikan supaya warnanya sama lah, jadi biru atau gimana, satu teman-teman. Tapi saya cukup begini. Jadi kita akan masukkan nama daerah ya. Kita sama klik properties, itu labels, single labels. Kita merge. Terus buffernya bolehlah 1, masa juga 1, biar juga 1. Oke, klik apply. Nah, placementnya boleh metodenya yang offset round point, kita pilih yang kuadrat. Ya, kuadrat sini bolehlah apply. Nah, baik, oke. Nah, ini kan tapi masih ada titik-titiknya nih. Udah nggak terlalu terlihat sih, tapi sebenarnya masih ada. Tapi dan kalau teman-teman mau ngilangin, caranya kita klik ini titik 2 kali, terus simbologi ini ada simple marker, size-nya kita ubah jadi 0. Klik apply, oke. Oke. Sebenarnya secara overall ini sih peta dasarnya udah ya cukup bagus lah, cukup udah jadi lah, lumayan buat jadi lah. Tapi misalkan teman-teman ingin buat apa namanya layout, bisa banget caranya klik ini layout manager. Ini kan klik empty layout, terus create. Misalkan apa peta dasar. Peta dasar kita klik OK. Nah, ini nanti tinggal di layout aja. Caranya kita akan masukkan dulu ini. Kita buat set. Nah, ini kan udah ada petanya tapi belum kelihatan jelas. Kita masukkan ganti skalanya. Di sini misalkan 75.000 atau berapa. Nah, udah lumayan jelas kan. Terus kita mana ya? Ini kita buat geser-geser, kita rapikan lah nih. Set. Oke, habis itu misalkan teman-teman ingin ketik judul peta, boleh. Oke, ini misalkan apa? Peta dasar. GIS. Daerahnya di mana gitu. Oh iya teman-teman, lupa tadi ada yang ketinggalan, yaitu buat klik koordinatnya jangan lupa ya, itu penting juga. Karena kita masih menggunakan UTM 84 nih, misalkan di mana GIS. Dan ini disesuaikan aja sih teman-teman buat layoutnya nanti sesuai contoh. Oke, kita balik ke sini dulu ya. Ya, jadi teman-teman buat sebelumnya kita harus masukkan ini dulu ya, apa namanya koordinatnya sesuai dengan di daerah mana gitu. Caranya sebelumnya kita save dulu nih, kita save as dulu lah, kita buat ulang misalkan take 1 gitu ya. Save. Penting banget buat nge-save ini supaya kalau misalkan komputer teman-teman atau ada apa-apa crash bisa terselamatkan levelnya. Terus kita ke properties, kita ke CRS. Nah, ini defaultnya adalah WGS 1684, tapi saya pribadi akan mengubahnya WGS 84 UTM zone 50S. Kenapa? Karena untuk lebih akurat aja sih, dan kebetulan daerah ini berada di daerah 50S. Untuk lebih detailnya daerah mana, teman-teman bisa cari di Google. Oke, itu yang penting. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak.